semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea Most episode ke-18. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Saat pindah dari tempat persembunyiannya ke rumah Barem, tanpa sengaja Daniel meninggalkan foto adiknya. Barem pun menawarkan diri untuk mencarikannya agar Daniel tetap bisa bersembunyi. Namun bukannya menemukan foto Daniel, Barem justru menemukan buku hariannya dan handphone milik Dr. Sung di antara barang-barang milik Daniel. Setelah kembali ke rumah, Barem pun mengatakan kepada Daniel bahwa setelah menjadi polisi dan berniat untuk balas dendam atas apa yang terjadi kepada keluarganya, Barem berusaha mencari alamat yang ia duga sebagai pelaku yang telah mencelakai keluarganya. Namun belum sempat Barem menemukannya, ia justru mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal yang memberitahukan nama serta alamat Song Soo-ho, pelaku yang ternyata telah mencelakai keluarga Barem. Barem pun merasa bahwa ada pihak tertentu yang berusaha memancing kembali sifat aslinya setelah ia menjalani operasi otak. Barem pun mengancam Daniel untuk menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi. Daniel pun menjelaskan bahwa sejak ia membaca berita mengenai kasus yang sedang terjadi di Korea, ia pun memutuskan untuk kembali ke Korea dan berusaha mencari keberadaan Barem dan Dr. Sung. Saat akan bertemu dengan Dr. Sung, Daniel justru dicelakai oleh seseorang. Namun untung saja Dr. Sung bisa membantu Daniel. Daniel pun menjelaskan semuanya kepada Dr. Sung. Barem pun memaksa Daniel untuk memberitahukan siapa dalang dari semua yang terjadi. Namun tiba-tiba saja produser Choi datang. Saat Barem menemui produser Choi di depan rumah, Daniel yang diikat oleh Barem di dalam rumah pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Setelah produser Choi pergi, Barem tidak menemukan Daniel di dalam rumahnya. Tanpa sepengetahuan Barem, produser Choi telah membawa kabur Daniel dari rumah Barem. Dalam perjalanan, Daniel meminta produser Choi untuk mengantarkannya ke tempat terakhir kali ia meninggalkan foto adiknya. Mochi akhirnya melihat isi rekaman yang ia temukan di dashboard mobil pelaku yang memukulnya. Ternyata wajah Barem terlihat jelas dalam video tersebut. Barem yang baru saja datang ke kantor polisi justru bertemu dengan Mochi. Mochi yang kesal langsung memukul Barem. Bongi yang melihat apa yang terjadi antara Barem dan Mochi berusaha untuk melerai mereka berdua. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, detektif Lee justru mengambil memori yang berisikan video Barem dari dalam saku Mochi. Namun saat detektif lainnya menanyakan alasan Mochi memukul Barem, Mochi pun menjelaskan bahwa Baremlah pelaku yang sedang mereka cari atas kasus Kang Dok-soo. Sayangnya saat Mochi akan memperlihatkan bukti yang ia miliki, Mochi justru tidak bisa menemukannya. Mochi yang juga mencurigai detektif Lee berusaha mengejar detektif Lee ke toilet. Setelah menemukan detektif Lee, Mochi membawanya bertemu dengan Barem dan menanyakan mereka berdua mengenai kasus yang menimpa Kang Dok-soo. Detektif Lee berusaha membantah apa yang dikatakan Mochi, sedangkan Barem yang tidak mengetahui maksud dari Mochi mencurigai detektif Lee hanya bisa diam.
Bongi yang sempat menarik rambut Mochi pun juga ikut ditahan. Kapten pun meminta agar Barem, Mochi, dan Detektif Lee diinterogasi secara terpisah. Dari hasil interogasi, Mochi yang mengaku mengetahui perbuatan Barem dan Detektif Lee justru tidak bisa memperlihatkan bukti apapun. Sedangkan Barem bisa memberikan alasan tersendiri keberadaan dirinya saat kasus Kang Doksu terjadi. Begitu juga dengan Detektif Lee, ia juga bisa membuktikan bahwa ia tidak memiliki tato berinisial OZ. Tidak lama kemudian Kapten Park mendapat kabar bahwa istrinya menghilang. Sedangkan produser Choi yang bersama dengan Daniel mendatangi tempat persembunyian Daniel. Daniel juga menceritakan semua yang ia ketahui kepada produser Choi. Daniel pun memutuskan untuk pergi sendiri untuk mencari foto adiknya. Sedangkan produser Choi yang menunggu di mobil merasa syok setelah mendengar semua cerita dari Daniel. Merasa Daniel terlalu lama tidak kunjung kembali ke mobil membuat produser Choi khawatir dan mengecek keberadaan Daniel yang ternyata telah ditangkap oleh beberapa orang pria. Sedangkan Barem yang penasaran dengan keterkaitan Detektif Lee dengan organisasi OZ pun mendatangi rumah Detektif Lee. Dan saat Barem akan keluar dari rumah Detektif Lee, ia justru bertemu dengan Mochi yang juga ingin memeriksa rumah Detektif Lee. Mochi pun akhirnya punya kesempatan untuk menginterogasi Barem secara langsung. Barem pun mengakui apa yang telah ia perbuat kepada Kang Doksu, Lee Jae-sik, dan Kim Byung-tae. Hal itu membuat Mochi merasa terkejut dan mempertanyakan alasan Barem mencelakai mereka semua. Barem pun menjelaskan alasan yang menurutnya bisa dipercaya oleh Mochi. Barem juga menjelaskan bahwa Bongi mengetahui apa yang Barem lakukan kepada Kang Doksu. Barem berjanji akan membayar semua apa yang telah ia perbuat, namun ia meminta waktu kepada Mochi untuk bisa menangkap pelaku yang telah mencelakai Chikup. Namun tanpa sepengetahuan Barem dan Mochi, Detektif Lee sedang memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Barem, Mochi menemui produser Choi dan Bongi. Saat bertemu dengan Mochi, Bongi juga menjelaskan bahwa anak kecil yang menolong Bongi saat kecil adalah Dr. Suk. Bongi juga mengatakan apakah ada kemungkinan jika bukan Dr. Sung yang mencelakai neneknya dan Muwon. Hal itu membuat Mochi marah. Sementara itu, Detektif Park mendapatkan kabar dari polisi bahwa mereka telah menemukan istrinya. Namun saat diantar oleh petugas kepolisian ke rumahnya, istri Detektif Park justru sedang menggendong anak kecil yang sebenarnya itu adalah anak dari produser Choi. Detektif Park yang tidak mengetahui anak siapa yang dibawa oleh istrinya justru kembali ke lokasi di mana polisi menemukan istrinya. Namun karena tidak ingin anak tersebut dikembalikan, istri Detektif Park justru berusaha lari dan akhirnya ditabrak oleh sebuah mobil. Jin Ah yang terus mencari keberadaan anak produser Choi justru melihat mainan milik anak produser Choi berada di lokasi tabrakan yang menimpa istri Detektif Park. Jin Ah yang mencari anak produser Choi sampai ke rumah sakit justru bertemu dengan Detektif Park. Namun saat Jin Ah menanyakan di mana bayi yang dibawa oleh istrinya, Detektif Park yang berpikir bahwa anak tersebut adalah anak Dr. Sung justru tidak mau mengatakannya. Ia meminta agar Jin Ah untuk menanyakan kepada Seo Jun di mana lokasi anak Detektif Park yang dulu pernah diculik oleh Seo Jun. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah mengembalikan bayi yang dibawa oleh istrinya. Atas bantuan salah seorang kenalan Mochi, Mochi akhirnya berhasil mengetahui dari mana sisa potongan kertas yang pernah ia temukan saat menangani kasus Dr. Sung.
Akhirnya Barem menemukan Jaehi, adik perempuannya yang kini masih berada di panti asuhan dan berganti nama menjadi Mikaela. Ternyata semasa hidupnya Song Suho rutin mengirimkan uang ke panti asuhan untuk Mikaela. Bukan hanya Song Suho yang rutin mengunjungi Jaehi, rupanya Dr. Sung juga sering mengunjungi Jaehi. Bahkan Jaehi ingat dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Sung. Apa yang diucapkan Jaehi membuat Barem akhirnya paham dengan beberapa hal yang terjadi semasa hidup Dr. Sung. Sedangkan Mochi masih berusaha mencari bukti-bukti mengenai keterlibatan Dr. Sung. Begitu juga dengan Bongi yang akhirnya kembali ingat bahwa ia sempat melukai tangan pelaku. Mochi kembali ke lokasi di mana Cikuk ditemukan terluka. Sedangkan Bongi justru datang menemui Barem, justru menemukan bekas luka di tangan Barem. Akankah Mochi dan Bongi berhasil mengetahui bahwa Baremlah pelaku sebenarnya? Dan siapa sebenarnya orang-orang di balik organisasi OZ? Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, sampai ketemu di video selanjutnya.